76. Melalui interaksi yang intens, seorang anak laki-laki menyerap karakteristik ayahnya. Ia bangga dan ingin seperti ayahnya kelak ketika dewasa. Proses ini termasuk apa? Baik, kita bahas ya. Interaksi sosial. Ini mungkin saya langsung aja ngebahas ke materinya, mengerucut ke soal yakni faktor yang mempengaruhi interaksi. Ya, karena ini soal di sebelumnya ada tentang interaksi juga dan kita sudah bahas panjang lebar bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik dan harus ada kontak sama komunikasi dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Ada 6. Simpati, empati, imitasi, identifikasi, motivasi, dan sugesti. Simpati adalah upaya untuk memahami pihak lain. Nah, di sini modelnya adalah seseorang berinteraksi karena faktor ingin mengerti dan memahami orang lain. Ingin membangun kedekatan dengan orang lain. Ya. Namun simpati baru di sebatas permukaan. Yang kedua, empati. Empati adalah sebuah upaya untuk memahami lebih dalam karena adanya ketertarikan terhadap pihak lain. Contoh dari empati ya, membedakan dengan simpati. Kalau simpati itu masih sebatas basa-basi. Misal kita ingin memahami orang lain misalnya lagi mengalami kesedihan gitu ya, misalnya lagi mengalami kesedihan, lalu dengan kesedihan yang dialaminya itu kita cuma sebatas ngucapin kasihan ya, itu baru simpati. Namun ketika misalnya kita meneruskan dengan menghibur dia, dengan melakukan sesuatu untuk mengubah kesedihannya menjadi kebahagiaan, itu baru pada taraf empati. Ya, itu baru masuk ke tahap empati. Jadi empati itu ada tindakan nyatanya. Ada tindakan nyata untuk kita lebih dekat dengan orang lain. Sedangkan simpati baru pada taraf ucapan. 3. Imitasi dan identifikasi. Ini adalah sama-sama proses meniru, mencontoh, mencontek orang lain. Imitasi adalah meniru sebagian. Ya, meniru sebagian. Meniru sebagian ini berarti kita hanya mengikuti atau mencontek hal-hal yang berkenaan dengan bagian luarnya saja. Ya, dengan bagian luarnya saja. Contoh, saya misalnya terkesan dengan cara berpakaiannya Maria misalnya. Terus saya ngikutin, itu imitasi. Namun identifikasi, menirunya semuanya 100% menjadi sama persis. Berarti di sini kita yang berusaha untuk melakukan identifikasi akan mengubah keseluruhan diri kita baik luar maupun dalam agar menjadi sama persis seperti orang yang kita tiru gitu. Contoh, identifikasi ada pada idola. Misalnya kamu mengidolakan seseorang, kamu akan tidak hanya secara fisik
mengikuti perubahan orang tersebut, namun secara kepribadian pun akan mengikuti orang tersebut juga. Nah, ini contohnya adalah pada idola. Biasanya seorang kalau yang mengidolakan suatu, dia tuh bener-bener keseluruhan dirinya dia dipersepsikan atau dipersonifikasikan menjadi sang idola. Artinya dia menjadi orang lain, ikut mengubah kepribadiannya, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Kalau imitasi masih menjadi diri sendiri, cuman bagian tertentu aja yang dirubah mengikuti orang lain. Oke? Kemudian ada motivasi, ada sugesti. Motivasi adalah dorongan yang disadari. Dorongan yang disadari ditandai dengan adanya proses menalar, proses menimbang, memikirkan dorongan yang disampaikan. Ya, misalnya motivasi, semangat ya, kamu pasti bisa, ayo ini, terus kemudian, oh iya, saya pasti bisa, saya punya kemampuan, saya udah berusaha, saya udah begini-begini, saya pasti bisa. Itu motivasi. Namun sugesti adalah pengaruh yang diikuti secara spontan atau secara langsung. Nah, ini tanpa proses menimbang. Contohnya iklan. Di iklan ditampilkan makanan itu begitu lezat, kita langsung beli karena tergiur dengan apa yang disajikan oleh iklan. Itu sugesti. Ya, jadi kalau sugesti itu spontan, langsung, biasanya kondisi emosional si orang yang dipengaruhi itu sedang dalam keadaan tidak sadar. Artinya dia lagi nggak mikir, lagi tidak menimbang atau tidak menalar. Jadi dia main iya-iyain aja apa yang orang lain sampaikan. Itu sugesti. Termasuk hipnotis, itu sugesti kan. Obat dokter itu sugesti. Orang lagi sakit, ya pasti nggak mikir pengennya sembuh. Apapun yang dokter sarankan, turutin. Itu sugesti. Orang yang lagi patah hati, kamu kasih saran misalnya apa, kemungkinan dia bakalan ngikutin karena dia lagi nggak stabil emosinya. Ya, sugesti seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat ke soal, ya. Apakah dia pengaruh menyerap karakteristik ayahnya, ia bangga dan ingin seperti ayahnya, ingin seperti, berarti di situ terciri dia meniru. Ya, dia meniru. Maka jawabannya bukan sugesti. Ya, jawabannya bukan sugesti. Nah, tinggal dua berarti. Imitasi apa identifikasi? Kita lihat lagi soalnya. Interaksi yang intens, yang terus-menerus, yang sering, lalu menyerap karakteristik ayahnya. Berarti kalau karakteristik itu kan berarti termasuk luar dan dalam, termasuk kepribadian. Dan ia bangga serta ingin seperti ayahnya. Berarti dia menjadikan ayahnya sebagai idola yang ingin dia ikuti. Nah, ini adalah identifikasi, bukan sekedar imitasi. Sudah masuk ke identifikasi. Jadi jawabannya yang C. Kalau ini yang C. Ya, sampai sini